LCC. Shalom. Boleh dilihat lambaian tangannya. Tuhan Yesus lagi absen. Jadi kita tidak mau ketinggalan pada saat kita melambaikan tangan. Malaikat surga menghitung setiap nama kita. Tuhan, kita datang ke rumah-Mu Tuhan. Kita mau bersama-sama bersyukur, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Mari kita masuk ke dalam ibadah. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk kita tunduk kepala. Kita mau lipat tangan. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa atas keadaan negara kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh datang Tuhan, berkumpul bersama, bersekutu bersama saudara-saudara kami seiman Tuhan Yesus. Untuk merayakan hari ini Tuhan Yesus. Hari di mana kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami mau mengambil waktu untuk berhenti sejenak dari kehidupan kami. Untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami berikut ini Tuhan Yesus hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiap hari kita pasti akan merasakan suasana jiwa yang tidak menentu. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi hari-hari kita. Pagi hari ini kita berpakaian boleh hitam putih, tapi kami percaya Tuhan memberikan warna lebih dalam kehidupan kita, bukan hanya hitam putih. Setiap hari kita punya 10.000 alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap hari kita punya 10.000 alasan lebih untuk memuji nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari jemaat, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyi bersama-sama, kita mau menikmati kasih Tuhan sambil kita menyatakan bless the Lord oh my soul. Mari kita bangun jiwa kita bangun di pagi hari ini dengan semangat yang baru, dengan warna yang baru, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Pujilah nama Tuhan, bless the Lord oh my soul. Bless the Lord oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Mari nyanyikan seperti kita tidak pernah menyanyi sebelumnya kepada Tuhan. Bless the Lord, oh my soul.
kemuliaan. Inilah menjadi pujian syukur kami kepadamu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan? Yang di sini yang bersukacita katakan amin. Amin. Yang berbahagia dalam Tuhan katakan amin. Amin. Yang semangat untuk memuji Tuhan katakan amin. Kita akan menyatakan bagaimana ajaib Tuhan kita ini. Amin. Let's go church. Tidak terbayang kebesaran-Mu ya Tuhan. Tidak terbanding kekuatan-Mu Yesus. Come on church. Dengan penuh semangat kita akan bersorak-sorai bersama-sama. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding
Karena Engkaulah penolong, Engkaulah pertahanan kami Tuhan. Thank you Jesus. Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku. Kau pegang tanganku.
Bapak Ibu yang saya kasihi di DLCC, Tuhan kita hebat. Amin. Katakan di sebelah kanan dan kiri, Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Hanya Dia yang mampu melakukan yang mustahil, yang di luar pikiran. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan sambil memuji Tuhan yang hebat ini. Hanya Dia yang berani memberi kemenangan atas dosa. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemenangan Tuhan di atas dosa, di atas maut Tuhan. Bersama-Mu selamanya di surga. Thank you Lord. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah dalam imanku ya Tuhan. Ku tidak
kita berdoa, saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki sebuah seri baru dan sudah dimulai dengan Pak Aswin yang bicara mengenai kekudusan. Memang kemarin ada selingan tentang bagaimana kita harus menghargai ibadah bersama dengan Tuhan. Sekitar tahun 2006 atau 2007 kami pindah ke Serpong dan kami pindah ngontrak rumah karena kami beli tanah di BSD dan rencana ingin bangun rumah di sana. Kami sewa di Gading Serpong dan rupanya kami tidak jadi bangun rumah, kami beli rumah jadi di BSD dan kami pindah lagi ke BSD. Jadi dari rumah yang di Jakarta kami pindah ke Gading Serpong, lalu dari Gading Serpong kami pindah ke BSD. Nah, saudara, rumah yang di Jakarta waktu kami pindah itu ada banyak sekali barang. Mertua saya itu jualan kain. Jadi sudah sekian lama dia meninggal, kainnya masih ada di gudang. Lalu kami pindah ke Gading Serpong. Kain yang begitu banyak pun dibawa ke Gading Serpong. Setelah itu kami pindah ke BSD, itu semua dipindahkan semua. Jadi semua barang, saudara bayangkan yang disimpan di Jakarta dibawa ke Gading Serpong, barangnya disimpan juga di situ. Lalu kami pindah ke BSD, ada satu tempat ada carport, di dalam carport itu ada sedikit ruangan yang kami jadikan gudang. Kami pikir ini harus kami rapikan, tapi sejak kami pindah ke tempat lain pun barang-barang itu nggak sempat kami rapikan, kami bawa lagi. Nah, saudara bayangkan kalau orang yang menyimpan barangnya disimpan sekian lama, entah kapan dipakai, toh akhirnya dibuang juga. Jadi membuat rumah tidak pernah rapi, semua dibawa kemana-mana. Saya pikir ini yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen ketika mereka sudah pindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib, pindah dari kehidupan lama dan kepada kehidupan baru. Kebiasaan lama itu masih dibawa. Berat, saudara. Dan kebiasaan lama itu, dan Tuhan tidak suka, itu adalah dosa. Coba berapa orang di antara kita yang sukar sekali untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, dan kita selalu berjuang, tapi diminta, kita berapa kali dengar firman Tuhan, berapa kali dengar khotbah bahwa itu tidak baik, tapi rasanya sayang kalau dibuang. Begitu kan? Dosa itu kayak gitu. Ini kalau saya tidak, ini kayaknya nikmat benar dan harus dibawa kemana-mana. Allah menghendaki agar kita kudus. Dia kudus. Kudus artinya, kudus itu kita dipisahkan dari Allah, sudah membuat posisi kita itu kudus. Jadi dia bilang, ini ada orang yang aku selamatkan, dia percaya kepadaku dan menjadi anakku. Dan orang Kristen ini yang percaya anak Tuhan ini, aku pisahkan dengan yang lain. Jadi Tuhan memisahkan antara anaknya dengan bukan anaknya, dan anaknya ini yang dia harapkan untuk menjadi ahli waris surga. Kamu nanti masuk surga, ini anakku, terpisah. Berkat kepada anak Tuhan dan bukan anak Tuhan itu beda.
Karena berkatnya istimewa ketika saudara percaya kepada Tuhan. Nah, saudara dikuduskan, dipisahkan. Tapi di sisi lain Tuhan minta supaya kita juga hidup kudus. Kita memisahkan diri dari kebiasaan lama. Kita memisahkan diri dari gaya hidup dunia. Tapi susah sekali. Sama seperti orang yang menyimpan barang untuk dibuang. Janganlah. Ntar juga kepake. Begitu kan? Rumah gak pernah rapi, hidup kita juga gak pernah rapi ketika kita membiarkan kebiasaan lama itu masuk dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah kisah di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai yang ke-11. Saudara sudah mengenal kisah ini tentang wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Walaupun ceritanya tentang perbuatan zina, konteks yang ingin saya masukkan kepada kita semua, ingin kita pelajari bersama, bukan zina saja, tetapi dosa. Dosa itu banyak macam. Zina salah satu contoh. Dosa yang lain, orang kebiasaan mencuri. Ada kan orang kebiasaan kalau nggak mencuri rasanya nggak enak. Ada. Pornografi, semua orang ada punya kebiasaan pornografi. Kalau nggak lihat video porno gitu rasanya nggak enak. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita simpan. Cerita tentang wanita yang tertangkap basah ini menjadi perdebatan. Bahkan sampai sekarang. Kenapa? Karena sebagian besar menganggap, bahkan teolog-teolog yang ortodoks pun menganggap bahwa cerita ini sebenarnya tidak ada dalam Injil Yohanes. Jadi ini sekedar pengetahuan saja supaya saudara tahu. Misalnya dalam English Standard Version, kalau saudara punya Alkitab berbahasa Inggris, English Standard Version, di situ cerita ini dibuat dengan bracket. Di tanda kurung. Jadi dibuat tanda kurung. Alasannya cukup masuk akal. Jadi kalau dalam sekolah teologi itu kita belajar tentang kritik teks, tahu kritik teks. Jadi setiap naskah-naskah yang ada di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu kita teliti. Namanya kritik itu artinya kita teliti. Dan naskah di dalam Injil Yohanes tertua tidak ada cerita ini. Cerita tentang wanita yang berbuat zina ini tidak ada. Jadi kalau saudara lihat Yohanes pasal yang ke-7, di situ disebutkan Yesus, Yohanes pasal 7 ayat 52. Jawab mereka, apakah engkau orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu dibuka ayat 53 itu ada bracket. Kemudian sampai pasal 8 ayat 11 itu bracket tutup. Jadi kalau dalam naskah lama ayat yang ke-52 itu langsung kepada pasal 8 ayat 12. Ini masuk akal, saudara. Jadi kalau kita lihat dalam naskah-naskah yang kuno, ini tidak ada. Jadi banyak sekali pendeta yang tidak mengkhotbahkan wanita yang berbuat zina ini. Alasannya, coba saudara lihat bahwa sebenarnya ketika wanita cerita ini bagus sekali ketika Yesus berdebat dengan banyak orang. Ayat 52 itu ya dia sedang berbicara dengan banyak orang dan mengajar kepada mereka. Lalu tiba-tiba disela dengan ada wanita yang berbuat zina. Coba lihat ayat yang ke-12, pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Ini cukup aneh karena dalam kisah wanita ini satu persatu mereka pergi meninggalkan Yesus. Gak ada orang. Kok tiba-tiba dia bicara mengenai kepada orang banyak. Jadi saudara, naskah ini diperdebatkan. Tetapi kenapa masuk ke dalam naskah firman Tuhan? Kita anggap ini menjadi bagian dari firman Tuhan. Nah saudara tahu bahwa menurut Yohanes banyak
perbuatan-perbuatan Yesus yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Setuju ya? 3,5 tahun bahkan 33 tahun dia melayani, dia hidup di dunia. Nggak mungkin itu dicatat dalam sebuah kitab yang terlalu kecil. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ada kejadian-kejadian lain yang tidak tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, tapi ditulis di bagian-bagian lain. Dan bapak-bapak gereja mula-mula mencatat ini, kejadian ketika Yesus diperhadapkan kepada seorang perempuan berbuat zina ini, itu diceritakan di dalam gereja-gereja perjanjian baru. Baru pada abad kelima cerita ini dimasukkan ke dalam firman Tuhan. Kita tidak usah memperdebatkan itu. Karena ketika Alkitab menulis ini dan dimasukkan ke dalam Injil Yohanes, ini pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Pasti ada kehendak Tuhan. Lagi pula cerita ini tidak bertentangan ajarannya dengan kitab-kitab ajaran-ajaran lain. Jadi kita terima saja ini menjadi bagian dari firman Tuhan. Kita terima ini menjadi bagian dari firman Tuhan. Nah, mari kita baca Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca ayat-ayat ini dan kita akan belajar dari kisah ini. Saya akan membacakan ayat 2, saudara baca ayat 3. Jadi saya membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Kita belajar ya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk mengajar mereka. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Saudara, kalau kita lihat dalam ayat 6, di situ disebutkan mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, menjebak Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Nah, kita pikir jebakannya di mana ya? Jebakannya di mana? Yesus sering sekali dijebak oleh ahli-ahli Taurat supaya mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Lalu dia dihukum, dia tidak lagi mengajar firman Tuhan. Kalau kita melihat, mereka pernah bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar? Hanya ada pilihan, boleh enggak? Ya, bilang iya atau tidak saja. Boleh enggak membayar pajak kepada Kaisar? Itu jebakan juga, saudara. Kalau Yesus mengatakan boleh membayar pajak kepada Kaisar, artinya dia menentang perintah firman Tuhan bahwa seharusnya kita memberikan persembahan kita kepada Allah. Itu hukum Taurat yang mengatakan. Tetapi kalau Yesus mengatakan tidak boleh, maka dia akan melanggar aturan-aturan pemerintah dan dia bisa ditangkap oleh pemerintah Roma.
Tapi kali ini ada jebakan untuk Yesus. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempar perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang ini? Boleh nggak dihukum mati? Jadi gitu kan, simple. Semua orang tahu kalau seorang kedapatan berbuat zina, dia dibawa keluar, duduk di situ, dikelilingi oleh orang banyak, masing-masing pegang batu dan dilempar sampai mati. Itu terjadi ketika Stefanus, diakon itu, dia dianggap menghujat Tuhan, lalu dia dilempar pakai batu, mati. Nah, Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan ini. Boleh tidak? Pendapatmu bagaimana? Kan kalau mengikuti aturan dari hukum Taurat harus dilempar. Kalau Yesus jawab harus dilempar, maka Yesus taat kepada hukum Taurat. Tapi di lain pihak hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada seseorang tanpa persetujuan Roma. Roma harus meneliti terlebih dahulu, pemerintah Roma harus meneliti dulu. Orang ini kenapa dihukum mati? Jadi seperti itu. Jadi kalau Yesus mengatakan orang ini harus dihukum mati, dia berarti melawan undang-undang Roma. Dia bisa dipersalahkan, ditaruh di hadapan pemerintah Roma, dan dia bisa dipenjara. Dan kalau Yesus jawab, jangan dihukum mati, artinya Yesus melanggar hukum Taurat. Mana ada Mesias melanggar hukum Taurat? Kalau engkau melanggar hukum Taurat, berarti engkau bukan Mesias yang selama ini engkau klaim. Jadi ini jebakan. Yesus tahu mereka menjebak Yesus. Yesus tahu itu semua. Karena dalam hukum Taurat, saudara, disebutkan dalam Imamat 20 ayat 10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan itu. Waktu saya merenungkan ini, saya pikir kalau aturan itu ditetapkan sekarang, kalau ada yang kedapatan berbuat zina dan ketahuan, kira-kira berapa orang yang mati? Tapi itu tidak berlaku, saudara. Bukan berarti Yesus tidak mau, tidak mengatakan boleh berbuat, enggak. Nah, dituduhkan kepada wanita ini dia berbuat zina dan dia harus dihukum mati. Saudara bisa bayangkan ada seorang yang kedapatan berbuat zina lalu dibawa ke tanah lapang, dan mana mungkin orang yang kedapatan basah berbuat zina berani mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya? Pasti tidak mau. Pertama, dia sudah dihukum dengan malunya. Jadi pengadilan sosial sudah menghukum dia dan dia begitu malu. Saudara lihat perempuan yang di sumur Yakub itu, perempuan Samaria, kenapa dia tidak mau datang pagi-pagi atau sore-sore? Kenapa datang siang-siang? Malu. Walaupun gini, walaupun mungkin zina itu atau pelanggaran seksual itu atau perbuatan-perbuatan dosa itu mungkin dianggap lumrah, tapi semua orang yang melakukan itu pasti sembunyi-sembunyi dan tidak mau diketahui oleh orang lain. Benar? Benar nggak? Ya benar lah. Saya dulu punya teman kerja dan kita bekerja, waktu itu saya kerja di perusahaan komputer. Lalu dia bilang begini, mau ikut saya nggak? Kemana? Ke sini. Apa itu? Ikut aja. Saya pergi, saudara, dengan dia. Tahu nggak ke tempat apa? Wah, di situ ada
kaca-kaca, lalu di situ ada banyak perempuan dengan pakaian kurang kain. Terus saya pulang besoknya ditanya, kok nggak ada? Yalah saya pulang, kamu ngajak ke tempat yang nggak benar. Terus saya tanya kepada dia, istrimu tahu nggak? Ya nggak tahu lah. Kalau itu benar, perbuatan itu benar, dia kan bisa ngomong kan sama istrinya. Ma, kemarin saya kesini. Dia tahu itu nggak benar. Jadi orang yang melakukan dosa itu tahu bahwa itu nggak benar. Setuju nggak? Tapi kenapa dilakukan? Kenapa dilakukan? Orang yang pergi ke supermarket ngambil barang disembunyikan, kan disembunyikan. Pokoknya pakai baju yang longgar-longgar dimasukkan ke situ. Kenapa ditaruh di situ? Kenapa nggak ditaruh di keranjang kereta itu? Kenapa nggak ditaruh lalu pergi aja keluar? Harus bayar. Tahu itu dosa sebenarnya. Nah, perempuan ini diperhadapkan dengan itu. Dia tahu itu dosa. Tapi tetap saja dia lakukan. Memang kalau saudara melihat bahwa ini tidak ada laki-lakinya, laki-lakinya juga mesti dihukum. Jadi inilah kelemahan orang Farisi. Kelihatan bahwa dia memang ingin menjebak Yesus. Kalau dia tidak ingin menjebak Yesus, dua-duanya mesti dibawa kepada Yesus. Nah, perempuan ini malu sekali. Dia tahu hukum Taurat dan dia tahu dia pasti mati. Dia pasti mati. Sekarang ada siap-siap. Dia tinggal menanti apa ucapan Yesus. Apa ucapan Yesus. Nah, orang-orang di dalam di orang-orang Farisi itu melakukan mungkin ya kebetulan saja dia mendapatkan perempuan ini sedang kedapatan berbuat zina. Mungkin dia sudah sekian lama dia melakukan perbuatan itu, tapi akhirnya terbongkar juga dan diperhadapkan kepada Yesus. Saudara, tidak bisa kita mengatakan bahwa itu lagi sial dia. Wanita ini lagi sial. Bagi saya, setiap dosa yang disembunyikan dengan begitu rapi pasti akan terbongkar juga. Siapa yang tahu kisah Ananias dan Safira? Siapa yang di jemaat mula-mula, siapa yang tahu bahwa dia menyembunyikan sisanya? Hasil penjualan tanah itu nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa tahu perbuatan Akan? Dia mengambil jarahan yang kata Tuhan tidak boleh diambil, lalu diambil oleh Akan, lalu ditaruh di dalam tumpukan pasir di dalam tendanya. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi tersingkap juga. Daud berzina dengan Batsheba, tutup diam-diam, biarin aja. Dia pikir semua aman. Tapi Tuhan akan singkapkan itu. Orang Farisi berkerumun dan bersama dengan orang banyak bersiap-siap dengan batu di tangan mereka untuk melempar wanita ini. Jadi mereka menunggu aba-aba Yesus. Yesus silakan, ini boleh nggak? Kalau Yesus bilang silakan menghukum, mereka langsung melempar wanita ini dengan batu dan Yesus akan terjebak dengan pertanyaan mereka. Lalu Yesus tidak menjawab silakan atau tidak. Ini luar biasa. Ini Tuhan kita sungguh berhikmat. Dia tahu dia sedang dicobai dan dia mengatakan demikian. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempar batu. Jadi siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang melempar batu. Satu persatu mereka melepaskan batu itu dan meninggalkan wanita ini.
Jadi waktu Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah yang melempar batu. Di dalam hati orang yang memegang batu itu memeriksa dirinya sendiri. Aku berdosa gak ya? Aku berdosa gak ya? Lalu mereka lepaskan batu, mereka pergi. Jadi mereka dihakimi oleh perkataan Yesus. Mereka sadar bahwa mereka pun berdosa. Artinya sekalipun mereka membawa wanita ini di hadapan orang banyak dan wanita ini kedapatan berbuat dosa, di antara mereka pun ada dosa-dosa yang tersembunyi dan terlihat itu. Kalau engkau melempar batumu, kamu melepaskan batumu dan meninggalkan wanita ini, ketahuan bahwa sebenarnya selama ini engkau menyimpan dosa. Nggak ada di antara kalian yang tidak berdosa. Kalian semua berdosa. Mereka cross check. Mungkin di antara mereka yang melempar batu bersebelahan. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Dia lihat temannya. Kita kan sama-sama ke tempat itu. Ya kan? Kita kan kemarin sama-sama mencuri. Kok kita kelihatan hebat bener ya? Inilah manusia suka menyembunyikan dosanya. Sekalipun dia sudah percaya kepada Yesus. Saudara percaya kepada Yesus. Saudara bisa menyimpan rapi-rapi dosa itu tanpa ketahuan oleh orang lain. Padahal sebenarnya ketika firman Tuhan disampaikan di dalam hati yang terdalam, akulah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Aku punya dosa. Aku punya dosa yang Tuhan tahu bahwa aku berdosa. Saudara dengar firman Tuhan di dalam diduduk di situ, seringkali Tuhan menegur kita. Aku punya Tuhan yang besar. Sambil nangis kan? Nah. Tapi ketika dengar khotbah, nangis juga. Kenapa? Ada dosa. Ditegur. Sudah ditegur sudah. Pulang, dosa lagi. Besok dengar khotbah, iya ya. Jadi kayak kita tuh kayak manusia yang pindah kemana-mana, pindah rumah kemana-mana, semua rongsokan dibawa. Kayak gitu. Tuhan ingin supaya kita tidak berdosa lagi. Nah saya tahu gak mungkin kita tidak berdosa. Tapi ada banyak kebiasaan-kebiasaan dari dulu ketika kita belum percaya, masih kita bawa sampai saat ini. Dan kita sering mengatakan, lumrah itu Pak Pendeta, lumrah. Aku lagi berjuang supaya mungkin tahun depan aku bisa meninggalkan dosa. Enggak seperti itu konsep firman Tuhan. Kalau hari ini engkau diubah oleh Tuhan, hari ini pula engkau meninggalkan dosamu. Enggak bisa bertahap saudara. Buang-buang semua. Susah Pak Pendeta. Enggak ada yang susah. Because you have the power. Engkau memiliki kuasa dari roh Tuhan. Ketika dia masuk ke dalam dirimu, dia berkuasa atas dirimu dan engkau sanggup untuk membuang semua itu. Bukan perlahan. Pendeta doakan saya lagi berjuang supaya tahun depan, mungkin 5 tahun, jangka panjang semua dosaku dibuang. Enggak ada seperti itu konsepnya. Hari ini dibuang, besok tidak dilakukan lagi. Jangan dipelihara. Jangan dipelihara. Wanita ini, orang sudah keluar semua. Sudah pergi semua. Yesus tanya kepada dia, adakah di antara mereka yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Gak ada. Yesus kan punya pernyataan yang sungguh luar biasa. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa,
Dialah yang pertama melempar batu itu. Di antara kerumunan orang banyak itu, ada nggak yang tidak berdosa di tempat itu? Saya pikir ada satu sosok yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Yesuslah yang tidak berdosa. Dialah yang layak pertama kali melempar batu itu kepada wanita ini. Dia yang layak. Dia yang layak untuk menghukum. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak akan menghukum engkau. Siapa yang berhak untuk menghukum orang manusia yang berdosa? Tuhan sendiri. Dan ketika dia berhadapan dengan Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak akan menghukum engkau. Orang, pribadi, Tuhan yang layak, yang memang berwenang menghukum dosa, mengatakan, aku tidak menghukum engkau. Benar, bukankah itu ada sesuatu yang anugerah, yang besar, yang diberikan kepada kita? Kalau saudara perhatikan, bukan berarti Yesus oke-oke aja sama dosa. Oh, Tuhan sangat baik. Jadi gini Pak Pendeta, kalau lihat cerita ini saya belajar satu hal. Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak akan menghukum kita. Lalu kita rajin berbuat dosa, nggak apa-apa Pak Pendeta. Tuhan tuh setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Saudara, saya sering kali berdoa, hal yang pertama yang sering saya doakan adalah kita semua hidup dalam kekudusan Tuhan. Pikirkan itu, saudara. Jangan pernah saudara mengatakan, oh, saya ibadah, tapi di luar sana saudara menyimpan dosa. Bahkan dalam ibadah pun, pikiran-pikiran kita melakukan dosa. Mereka berkumpul mengelilingi wanita ini, dan di hadapan Yesus, mungkin wanita ini dan Yesus ada di tengah-tengah. Lalu, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dia yang pertama yang melemparkan batu. Semua berdosa. Jadi kerumunan itu semuanya berdosa, termasuk wanita ini berdosa. Tapi ada dua respons yang berbeda. Mereka berhadapan dengan seorang yang mengaku Mesias. Mereka pernah mendengar Yesus mengatakan, bangunlah hai engkau, dosamu sudah diampuni, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Dan Yesus, orang itu bangun dan membuktikan bahwa Yesus bisa mengampuni dosa. Semua berdosa di kerumunan itu. Tapi respon mereka tidak datang kepada Yesus. Yesus, aku berdosa. Sebagaimana engkau katakan bahwa orang lumpuh itu diampuni dosanya. Aku mau datang kepada Yesus supaya aku diampuni dosaku. Mereka tidak melakukan itu. Mereka kabur satu persatu. Respon mereka, yaudah aku berdosa. Mereka berdosa. Mungkin begini. Aku sudah berdosa. Aku tidak mungkin diterima oleh Tuhan. Ada orang berpendapat demikian. Aku tidak mau datang kepada Tuhan, Yesus, dosaku terlalu besar. Dosaku terlalu besar, aku tidak mau datang kepada Yesus. Atau ada orang mengatakan, aku tidak mau datang kepada Yesus karena dosaku itu terlalu nikmat. Nah, saudara yang mana? Tapi wanita ini, dia tahu dia berdosa, tapi dia sujud di depan Yesus.
Respon itu yang mesti diambil. Aku berdosa Tuhan, aku tidak mampu untuk meninggalkan dosaku. Saatnya Engkau yang membereskan semuanya ini. Jadi Tuhan mengatakan, aku tidak akan menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan mengampuni. Respon yang berbeda itu membuat kita, apakah kita akan terus hidup dalam dosa atau tidak. Ketika saudara mengatakan, aku terlalu besar dosaku, aku tidak mau datang kepada Yesus, pasti Dia tidak akan mengampuni. Image itu akan membuat saudara hidup di dalam dosa bertahun-tahun. Tidak akan pernah lepas karena saudara tidak mau datang kepada Yesus. Datanglah. Yang diperlukan adalah saudara datang bersujud kepada Yesus, minta pengampunan kepada Dia. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak diampuni oleh Dia. Darahnya penuh kuasa untuk mengampuni dosa saudara. Jadi responnya datang kepada Yesus, bertobat. Nah, kalau saudara mengatakan, tidak mau pendeta, aku mau bawa dosaku bertahun-tahun, kupikul bertahun-tahun, hidupmu tidak akan pernah berkemenangan, nggak akan pernah berhasil. Dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, saudara hidup dengan dosa dan penuh dengan kemaluan, malu di hadapan orang. Ketika didapati berbuat dosa, malu, aku nggak layak. Tinggalkan itu, datang kepada Yesus. Kalau sudah tidak sanggup, harus datang kepada Yesus. Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Ayat ini disampaikan Yesus kepada orang-orang Israel melalui Nabi Yesaya. Ketika Yesaya mengatakan, di mana lagi kamu mau dipukul? Kamu tuh udah salah dipukul. Dari kepala sampai kaki itu luka semua, belum sembuh, udah berbuat dosa lagi, belum sembuh, udah berbuat dosa lagi. Ketika kepalanya dipukul, ada luka di sini, lalu berbuat dosa lagi, diampuni lagi, berbuat dosa sampai kaki semua luka. Nggak ada lagi tempat untuk dipukul karena semuanya penuh dengan bekas-bekas hukuman dosa. Kita nggak mau ya kayak gitu ya. Kita nggak mau seperti itu. Nah, hukuman Tuhan memang yang disampaikan kepada kita mungkin dan tidak dalam bentuk fisik. Tapi berkat tidak pernah datang ke rumah saudara. Nggak ada berkat. Mana ada berkat? Saudara berdoa kepada Tuhan supaya sesuatu dikabulkan, tapi saudara menyimpan dosa, apakah itu dijawab? Mana ada dijawab? Enak benar, Tuhan, aku tetap berdosa ya, tapi kabulkan doaku. Enak benar kamu. Nggak ada kayak gitu. Tuhan bilang, marilah kita berperkara. Dia ajak, ayo datang dong. Datang kepada Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Dia bisa pulihkan. Semua bisa dipulihkan. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya punya jas warna hitam, mungkin nggak jadi putih. Nggak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun dosamu, tinggal datang saja. Waktu saudara datang kepada Tuhan, seperti wanita ini ditunduk ke hadapan Tuhan, aku mengampuni engkau. Tuhan hadir di hati kita, dalam hidup kita. Dia membantu kita, menolong kita ketika dosa itu mengintip. Dia akan tegur kita dan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa menolak dosa itu. Menolak dosa itu. Nah, wanita ini mengalami anugerah dari Tuhan. Dia tidak mati. Bayangin kalau dia mati. Nggak ada kesempatan untuk dapat hidup lagi dan mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan
pengampunan. Tapi Tuhan ampuni. Lalu Yesus berkata kepada wanita ini, dia berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau, jadi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Titik. Enggak seperti itu, saudara. Dia mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus sedang berkata, ubah cara hidupmu. Jangan kembali lagi kepada kebiasaan lamamu. Mulailah dengan kebiasaan barumu. Ubahlah hidupmu. Bukan pelan-pelan, hari ini juga engkau harus berubah. Berubah total sekarang. Bukan lambat laun, bukan. Sekarang engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Saya rasa begini, saudara dikasihi Tuhan, ketika wanita ini mengalami pengampunan Tuhan dan diberi kesempatan oleh Tuhan, dia masih berani nggak berbuat dosa? Saudara, bukan takut kepada hukuman. Saya mengajak saudara untuk mengubah konsep. Kita menghindar dosa bukan takut kepada hukuman, tapi karena menghargai anugerah Tuhan yang membuat saudara diampuni. Saudara patut dihukum lalu diampuni oleh Tuhan. Saudara mendapatkan anugerah Tuhan. Masihkah berbuat dosa? Orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, saudara begitu baik dalam hidupku. Mengerti maksud saya? Jangan karena takut hukuman, tapi hargailah Tuhanmu yang mengampuni dosamu. Tuhan, kau sungguh terlalu baik dalam hidupku. Aku seharusnya dihukum. Aku seharusnya dibinasakan, tapi engkau mengampuniku. Aku tidak lagi dihukum. Aku akan respect kepada engkau seumur hidupku. Harusnya begitu sikap kita. Aku tidak mau berbuat dosa, karena itu akan menyakiti perasaan Tuhan yang sudah mengampuni aku. Harusnya seperti itu. Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Hidup dengan takut akan Tuhan. Saya mengajak saudara melihat ayat terakhir. Tidak ada di slide. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Ayat pertama. Kalau bisa ditampilkan silakan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Saudara punya Alkitab kan? Lihatlah di situ. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buang. Itu semua dosa. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Buang dosamu, lalu hidup di dalam kebenaran, suka dengan firman Tuhan, menggemuli firman Tuhan. Lalu ayat yang ketiga, jika kamu sungguh-sungguh, kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Petrus bilang begini, jadi contohnya begini, saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan? Jawabnya apa? Kalau tanya kepada saudara, saudara TLCC, kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan? Bagaimana? Enggak kedengeran. Walaupun Tuhan bisa mendengar suara sayup-sayup dalam hati, tapi saya enggak dengar. TLCC, saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan? Amin. Jangan berdosa lagi. Simpel itu. Tuhan sudah baik. Jangan berbuat dosa lagi.
Mari kita berdoa. Silakan berdoa dalam hati saudara. Coba kita introspeksi. Kita masing-masing ada dosa yang kita simpan dan tidak mau kita buang. Sebutkan itu di hadapan Tuhan. Saudara semua berdoa. Semua tunduk kepala. Jangan lihat kiri kanan. Saya ingin saudara mengangkat tangan. Supaya saudara bisa mengatakan, aku sudah berdosa. Dan aku mau diampuni. Angkatlah tanganmu sekarang. Angkat tangan, gak usah malu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, angkatlah tangan. Aku sudah berdosa dan aku mau diampuni Tuhan. Aku mau dipulihkan. Aku mau tinggalkan semua dosaku. Angkat tanganmu. Maukah saudara meninggalkan kebiasaan lama, hidup dalam kebiasaan baru? Yang Tuhan mau supaya saudara hidupi. Kalau mau, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Engkau membuang dosa kami Tuhan sejauh-jauhnya, sehingga kami tidak perlu mengingat lagi. Kami sudah mengecap banyak kebaikan-Mu. Seharusnya kami tidak lagi hidup di dalamnya. Tolonglah kami. Kami mau tinggalkan itu semua. Dan memulai sesuatu yang baru. Berkati anak-anak-Mu yang punya komitmen siang ini. Bapa, Engkau mendengar doa mereka dan mengabulkannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu berikut sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Ia sudah melupakan, Ia sudah membuang jauh dosa kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita bahwa Ia begitu baik. Kasih-Nya telah melupakan segala dosa kita, sudah membuang dosa kita dari timur ke barat. Sejak